Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di Dapur Sasa. Di video kali ini saya akan membuat bolu pandan ekonomis. Ini hanya menggunakan 3 telur, tapi hasilnya super mengembang. Ini saya pakai loyang tulban ukuran 24 cm. Untuk rasanya ini enak banget, manis, gurih, terasa pandannya. Nah, teksturnya bisa dilihat di video, ini empuk, lembut banget, dan berpori rapat. Oke, langsung aja kita buat. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Sasa. Ini dia bahan-bahannya, teman-teman bisa screenshot atau cek di kolom deskripsi. Langkah pertama, siapkan loyang tulban ukuran 24, oles margarin dan taburi tepung tipis-tipis. Selanjutnya, siapkan wadah bersih, kemudian ayak 225 gram, tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan 1 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya, pecahkan 3 butir telur ayam. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh vanilla essence, 1 sendok teh SP atau emulsifier. Kemudian ini kita mixer. Naikkan kecepatan mixernya secara bertahap ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer sampai adonan mengembang, kental, dan berjejak. Untuk lama mixernya kurang lebih 5-7 menit, sesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Nah, ini adonan sudah terlihat mengembang, putih, kental, dan berjejak. Kemudian matikan mixernya. Selanjutnya masukkan campuran bahan kering. Tambahkan 120 ml santan. Saya pakai santan instan 65 ml ditambah dengan air. Selanjutnya kita mixer kembali. Sebelumnya kita aduk dulu seperti ini supaya tepungnya tidak berhamburan saat di mixer. Nyalakan mixernya, gunakan kecepatan rendah. Mixer perlahan sampai semua bahan tercampur rata. Untuk lama mixernya kurang lebih 3 menit ya, jangan terlalu lama, nanti bisa over mix. Nah, ini adonan sudah tercampur rata, kemudian matikan mixernya. Selanjutnya, masukkan 120 ml minyak goreng. Lalu aduk balik atau aduk lipat menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur rata. Pastikan tidak ada minyak goreng yang mengendap di dasar adonan supaya bolunya tidak bantat. Oke, ini adonan sudah tercampur rata. Kemudian kita ambil sedikit adonan, kurang lebih 2 sendok makan, nanti untuk motif bolunya. Selanjutnya tambahkan pasta pandan, kurang lebih 1,5 sendok makan. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Jika dirasa warnanya kurang hijau, teman-teman bisa tambahkan pasta pandannya sesuai selera. Ini warna hijaunya sudah tercampur rata. Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang. Nah, di tahap ini teman-teman bisa sambil panaskan ovennya ya. Ini kita hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di adonan bisa keluar dan hasil bolunya tidak terlalu berongga.
Oke, ini sedikit adonan yang sudah disisihkan tadi. Kita tambahkan setengah sendok teh coklat bubuk atau jika ada gunakan pasta coklat. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Ini nanti kita akan gunakan untuk membuat motif bolu. Nah, ini kita buat motif bolu di atas adonan bolu pandan. Berhubung saya tidak ada stok plastik segitiga, jadi saya gunakan sendok saja seperti ini. Untuk motif bolunya bebas aja sesuai kreativitas teman-teman. Ini saya pakai sumpit untuk membuat motif bolunya seperti ini. Oke, ini adonan bolu pandan sudah siap untuk di oven. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan. Oven selama kurang lebih 45 menit, api atas bawah dengan suhu 150 derajat Celcius. Atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini setelah 45 menit, kemudian kita coba tes tusuk. Jika tidak ada adonan yang menempel atau basah, artinya bolu sudah matang. Kemudian keluarkan dari oven. Nah, ini dia hasil bolunya. Kemudian ini akan saya pindahkan ke cooling rack. Keluarkan bolunya dari loyang selagi panas. Kemudian biarkan atau tunggu sampai bolunya dingin. Nah, ini setelah bolunya dingin, kemudian saya pindahkan ke piring. Nah, ini bolu pandan ekonomis hanya dengan 3 telur, tapi hasilnya super mengembang dan juga tinggi. Kemudian potong sesuai selera. Nah, ini untuk teksturnya, teman-teman bisa lihat ini pori-porinya padat. Jadi kelihatan kalau bolunya ini super lembut, empuk, dan tidak seret saat dimakan. Nah, ini seperti spons, empuk dan kempus-kempus banget. Pokoknya teman-teman wajib cobain ya. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dapur Sasa selanjutnya. Thank you for watching.